HP Infinix yang wajib banget dibeli nih. Kemurahan kalau gue bilang. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen bahas smartphone terbarunya dari Infinix GT Series. Harganya murah banget untuk spesifikasi yang ditawarin ya. Lo bisa cek aja link dari deskripsi video buat harganya berapa. Murah banget kalau dibandingin sama spesifikasi yang dikasih. Nih boxnya kayak gini, Infinix GT30 Pro. Yang gue punya ini RAM-nya 8+8 ya, jadi 16GB dengan storage-nya 256. Ada juga yang varian yang 12GB RAM-nya. Dia udah kerjasama resmi ya sama Mobile Legends sebagai official tournament phone Infinix AI Infinity. All day full FPS. Ini jadi layarnya nih FPS-nya tinggi banget. Dan gue pengen kasih lihat di sini. Layarnya udah Corning, nggak tahu Gorilla Glass berapa ya. Terus udah IP64, tahan hujan, tapi kalau kecebur air ya pasti rusak. Dan ini layarnya seperti yang tadi bilang ya, udah layarnya bagus, terus dia juga wet resistance. Kalau lihat di sini ada SIM card yang bakalan kita dapat di HP-nya. Dan ini spesifikasi unggulannya nih, MediaTek 8350 Ultimate. Ini spesifikasi yang dipakai sama HP-HP mahal nih, pakai chipset kayak gini. Ada mechanical light wave, ini lampu di belakang bodi ya. Ini layarnya nih, 1,5K, 144Hz AMOLED display. Terus kameranya, kamera depan 13 megapiksel dan kamera utamanya 108 megapiksel. Terus baterainya 5000 mAh dan ngecharge-nya udah 45 watt. Dan kalau lo beli yang kotak kayak gini nih, isi kotaknya tuh ya kayak gini. Pertama tentu aja kita bakalan dapat HP-nya ya, yang kita bahas nanti. Kemudian di sini dapat SIM card ya dari smartphone, ini nomornya keren nih, 0888 63 22 362. Rapi ya. Terus juga dapat buku paduan kartu garansi juga tentunya. Kita masih dikasih charger, masih dapat charger 45 watt. Terus ya tentu aja kita dapat kabel data ya. Cuma sayangnya kabelnya masih A2C, belum C2C. Terus SIM card ejector, nih bentuknya kayak gini SIM card ejectornya. Dan juga kita dapat softcase. Nah, yang gue suka softcase-nya tuh dia nggak bening ya, dia modelnya agak-agak warna abu-abu gitu, jadinya nggak gampang menguning. Dan ini casingnya juga nggak terlalu menutup indahnya HP. HP yang keren kayak gini, kalau kita pakaiin casing, tuh nggak terlalu ketutupan, jadi masih kelihatan keren dilihatnya dari belakang. Thank you banget Infinix ngasih casingnya yang kayak gini, bukan yang bening. Kalau yang bening tuh paling sebulan juga udah kelihatan menguning gitu ya, kelihatan kayak jorok gitu. Kalau yang kayak gini kan jadinya lebih awet dipakainya. Bodinya ini yang gue punya ini yang warna silver ya, kan ada warna hitam merah gitu, terus ini warna silvernya. Ada juga satu lagi warna apa gitu gue lupa, jadi ada 3 pilihan warna. Dan lo bisa lihat desainnya kali ini gue suka banget dibandingin sama Note 50 Pro ini ya. Desain kameranya tuh nggak suka banget. Selera sih banyak yang suka juga, tapi kalau gue suka yang simple-simple kayak gini. Tuh, lihat tuh desain kameranya. Simple minimalis, dual kamera. Kamera utama 108 megapiksel dan satunya lagi tuh kamera 8 megapiksel. Dan ini bodi belakangnya ini mirip-mirip kaca ya, ngedove gitu, berasa lembut. Dan ini nih yang putih-putih di sini 1 2 3 4 adalah lampu. Kalau misalnya kita ini udah gue setting-setting ya. Kalau misalnya kita terbalikin gini tuh nyala, keren nggak? Jadi setiap layar hidup nih, terus kalau kita taruh terbalikin nih, tuh cakep. Nah untuk framenya sendiri, ini dia framenya masih pakai bahan polikarbonat ya, belum pakai bahan metal. Tapi udah didesain secara berasa mahal gitu ya, berasa nyaman banget, berasa kelihatan mahal banget, nggak kelihatan kayak HP mid segment. Nah yang paling gue suka ini bagian layarnya tuh. Layarnya kayak iPhone banget ya, kayak iPhone 16 banget. Lihat aja tuh. Layarnya rounded banget, terus juga bagian framenya, sisi kiri kanan atas bawahnya tuh bener-bener simetris, nggak ada yang lebih tebal sama sekali. Ini cakep banget layarnya. Pasti gue suka banget sama layarnya Infinix GT30 Pro ini. Keren. Gue akuin ini layarnya cakep. Nah, terus kalau misalnya kita masuk ke menu setting, kita lihat about phone ya. Ini gue nggak tahu nih, dia bakalan dapat software update berapa kali. Kayaknya sih standar 2+3 atau mungkin bisa ditambahin 3+4 kali ya. Ini kalau lihat Android-nya masih Android 15 ya, belum Android 16. Dan dia pakai XOS 15.0. CPU-nya tuh Dimensity 8350 Ultimate. RAM-nya kalau kita buka di sini, virtual RAM-nya itu disetting di 5 GB. Ini default-nya ya, bisa lo setting ke 8 GB juga nggak apa-apa. Kalau gue di
sesuai default aja. Nah, terus nih untuk settingan layar, kalau kita lihat di sini display and brightness, settingan layarnya, refresh rate-nya tuh dia ada auto switch standar di 60 fps, 60 Hz gitu ya, dan high itu up to 144, atau kita bisa customize ya, mau refresh rate-nya berapa. Nih, kita high pilih, terus baru customize. Aplikasi apa yang mau kita ini refresh rate-nya tinggi gitu. Asli secara dipegang dan dilihat ini berasa kayak HP mahal banget. Balik lagi ke bagian body ya. Di sisi atas nih ada grill speaker dan juga ada ear blaster sama lubang mic. Jadi HP ini tuh bisa dipakai buat universal remote buat kendaliin AC dan segala macam. Nah, di sisi kiri polos ya, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah ada slot kartu. Ini dual SIM doang. Jangan tanya micro SD, nggak ada di sini. Nah, terus ada mic, speaker, dan juga ada port charger. Nah, di sisi kanan sini nih rame baru. Ada tombol power, tombol volume, dan juga ada solder trigger. Nah, ini baru boleh nih ngaku-ngaku HP gaming. Nggak cuma performa kencang doang, tapi dia punya solder trigger. Nih performanya nih, secara Antutu dulu nih gue kasih lihat. Performa Antutunya mantep banget. Tembus 1.200.000 cuy. Ini kalau buat main game harusnya mantep banget ya. Cuman pada saat waktu gue tes ya, suhunya sendiri dia lumayan tinggi. Mencapai mentok tuh di paling tinggi itu di 48 derajat Celcius. Nah, secara default pada saat waktu lo buka HP ini dari box ya, dia tuh nggak langsung nyala ininya, lampu di belakangnya ini. Jadi kita mesti setting-setting. Nah, di sini gue pengen kasih lihat cara aplikasinya. Masuk menu setting, terus pilih fitur yang namanya mechanical light wave. Nah, di mechanical light wave ini harus lo hidupin. Kalau lo mati kayak gini nggak aktif, dia nggak akan hidup. Dihidupin. Terus durasinya lo bisa pilih ya, mau durasi di default atau lo custom. Kalau ini gue custom ya biar selalu nyala 24 jam sesuai kebutuhan. Terus dia tuh bisa buat notifikasi, bisa buat syuting ya, buat foto timer atau video recording. Terus flash for call, jadi ada telepon masuk dia bakalan nyala-nyala buat ngikutin musik juga. Ada flip to flash tadi yang gue kasih tahu ya, kalau misalnya kita taruh begini dia nyala. Gitu. Misalnya kayak gini nih, kondisi layar nyala. Ini nyala dulu sebentar baru mati. Jadi nyuri-nyuri perhatian gitu ya. Nah, terus ada start of games, jadi pertama kali game dinyalain dia hidup, charging, terus Polex, dan juga start up pada saat pertama kali booting. Nah, kalau misalkan kita masuk ke party mode ya, ini bisa kita atur untuk nyalanya. Kalau party mode dihidupin, ini dia bakalan nyala terus. Nyala terus gitu, sesuai kita maunya kayak gimana. Ini Rhythm ya, yang bakalan nyalanya kayak gini. Atau Meteor, nyalanya muter-muter. Atau bisa juga Bright, yang nyalanya kedip-kedip tapi pelan-pelan gitu. Ya oke, kayak gitu buat setting-setting lampu belakangnya. Sekarang kita cobain buat kameranya nih. Kamera utama 108 megapiksel. Nih, kita cobain ya. Kalau fokus pasti cepat dan di foto tuh sekali jepret langsung kelihatan hasilnya. Bening, warnanya bening, terus juga dia tuh fokusnya cakep, blur belakangnya kelihatan banget, lo bisa lihat sendiri. Nah, terus dia juga punya kamera ultrawide ya. Ini kalau misalkan kita lihat di sini, ini kamera normal ya, kita foto. Terus kita ultrawide. Ultrawide-nya segitu, nggak terlalu jauh. Karena dia cuma 0,6 doang. Kayak gitu. Sekarang kita cobain buat kamera depannya yang 13 megapiksel ya. Kamera 13 megapiksel sebagus apa? Kayak gitu hasilnya. Cepet loh. Dan dynamic range-nya juga berasa bagus. Kayak gitu. Sekarang kita cobain mode potretnya. Nah, ini potretnya keren. Tuh, kayak gitu. Oke, lagi. Nah, kayak gitu hasil foto-foto mode potretnya. Nah, di sini gue pengen kasih lihat lagi ya untuk perekaman videonya kayak gimana pada saat hands-on dan unboxing ini ya. Untuk kamera utama nih di belakang nih ya, ada fitur ultra steady. Dan yang menarik adalah ultra steady-nya tuh di 4K juga dia masih hidup ya. 4K-nya sampai 4K 60 fps. Mantap nggak tuh? 4K 60 fps, ultra steady masih hidup. Biasanya kan 4K 30 fps saja ultra steady mati kan ya. Kalau ini ultra steady masih hidup. Mantap banget. Nah, kita balik untuk kamera depan ya. Kalau kamera depan ini dia nggak ada 60 fps, semuanya 30 fps. 180, 4K, 30 fps. Dan ada ultra steady. Gimana menurut lo? Menarik nggak Infinix GT30 Pro? Kalau gue sih ini hajar aja. Walaupun belum gue tes sampai main game lama gitu ya, belum foto-foto sampai foto malam atau rekam video. Ini ngelihat begini aja, ini menarik banget, recommended banget. Desainnya keren banget, terus layarnya, cakep bening ya. Udah kayak layarnya iPhone nih, rounded gini, cakep banget. Kalau menurut lo sendiri gimana? Infinix GT30 Pro ini.
Menarik kan? Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Upgrade-nya banyak banget ya dari GT20 Pro. Habis ini kita bahas merek sebelah yang lebih mahal.